Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat untuk anak kami kelas 10 dimanapun Anda berada saat ini. Ya, saya berharap kalian semuanya sehat-sehat, berharap kalian semuanya semangat. Walaupun karena situasi pandemi ini kita harus belajar dari rumah. Ya, kita tidak bertatap muka secara langsung di sekolah. Namun meskipun demikian, Bapak berharap kalian tetap semangat, ya. Perkenalkan, nama saya Lampos Huta Barat, SPD. Saya mengajar seni budaya. Ya, saya kira itu dulu perkenalan kita. Baik, masuklah kita kepada materi kita, yaitu bab 1 yang judulnya berkarya seni rupa dua dimensi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam berkarya seni rupa. Ya, dari materi pokok ini ada 4 yang menjadi konsep kita, yaitu pengertian seni rupa dua dimensi, unsur dan objek, medium, bahan, dan teknik, kemudian proses berkarya. Berikutnya masuk kita kepada pengertian karya seni rupa dua dimensi. Seni rupa dua dimensi adalah karya yang memiliki dua sisi atau ukuran, yaitu sisi lebar dan sisi panjang yang mengandung sebuah keindahan. Ya, mungkin ini sudah pernah kalian belajar waktu SMP, ya, sudah tidak asing lagi untuk pengertian seni rupa dua dimensi. Ya, kemudian contoh karya seni rupa dua dimensi yaitu lukisan dan grafis. Ya. Nah, karya seni rupa dua dimensi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi praktis, yaitu dikategorikan ke dalam jenis karya seni terapan, yang umumnya seni terapan ini dibuat melalui proses perancangan untuk memperindah bentuk dan tampilannya. Ya, jadi untuk memperindah, ya, merancang untuk sebuah keindahan, itu maksudnya, ya. Nah, kemudian yang kedua, fungsi estetis, yaitu dikategorikan dalam jenis karya seni murni yang umumnya digunakan sebagai elemen untuk memperindah ruangan atau tempat tertentu. Ya, mungkin bagi kalian pernah melihat suatu rumah atau suatu tempat di dalamnya ada menempel lukisan, ya, lukisan. Ya, tujuannya untuk memperindah ruangan itu, ya. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh karya seni rupa dua dimensi, yaitu lukisan, ya. Berikutnya masuklah kita sekarang kepada unsur dan objek karya seni rupa. Seorang perupa mengolah unsur-unsur seni rupa fisik dan non-fisik sesuai dengan keterampilannya. Dalam karya seni rupa fisik dapat langsung dilihat dan diraba, sedangkan non-fisik adalah prinsip atau kaidah-kaidah yang digunakan dalam sebuah karya seni. Ya, jadi unsur visual yang dapat kita lihat dari beberapa unsur sebagai berikut, yaitu garis, yang B itu bidang, ya, salah tulis, yang C ruang, kemudian tekstur, warna, dan gelap terang. Ya. Nah, masuklah kita kepada pengertian yang bagian A, yaitu garis. Garis adalah unsur fisik yang mendasar, ya, dan merupakan goresan atau limit atau batas dari suatu benda, bidang, ruang, tekstur, warna, dan lain sebagainya. Garis sendiri memiliki dimensi yang memanjang dan cenderung memiliki arah tertentu, serta mempunyai beberapa sifat, diantaranya ada yang memanjang, pendek, tipis, lurus, horizontal, vertikal, berombak, melengkung, miring, halus, tebal, patah-patah, dan masih banyak lagi, ya. Nah, di sini di sampingnya ada nih macam-macam garisnya, ya, seperti yang setelah saya sebutkan tadi. Ya, kemudian berikutnya ada ini contoh macam-macam garis. Ya, ini garisnya dari satu garis ke garis berikutnya bisa membentuk suatu kotak ini, ya. Ini. Nah, kemudian yang kedua yaitu bidang. Ya. Bidang dalam seni rupa adalah salah satu unsur seni rupa yang terbentuk atau dibentuk dari hubungan beberapa garis, ya, dari hubungan beberapa
garis. Jadi ada beberapa garis yang macam ada ya, apakah yang lurus, apakah yang bergelombang, apakah yang bengkok-bengkok, ya, dihubung-hubungkan dia sehingga dia memiliki sebuah bidang. Misalnya ini ada sini gambar kotak ya. Kotak itu bisa garis ini garis vertikal dengan horizontal, baru garis vertikal lagi horizontal, maka bisa membentuk sebuah bidang, yaitu bidangnya berbentuk segi empat ya. Bidang sendiri mempunyai dimensi panjang dan lebar atau bisa juga dengan pipi ya. Jadi ini contoh karya seni dalam unsur bidang ya. Nah, berikutnya masuk kita kepada ruang. Ruang adalah sebuah karya menunjukkan kesan dimensi dari objek yang terdapat pada karya seni rupa. Kesan pada ruang hadir pada karya dengan pengolahan unsur kerupaan seperti perbedaan intensitas warna, terang gelap, dan teknik perspektif ya. Jadi ruang ini bisa dia ada gambar sampingnya, bisa kita melihat sebuah ruang di situ karena adanya intensitas warna ya. Mungkin kalau dia ruangannya ke dalam agak gelap dibikin ya. Kemudian bisa juga gelap atau terang gelapnya ya. Kemudian masuklah kita kepada tekstur. Tekstur adalah unsur rupa yang menunjukkan kualitas dari suatu permukaan atau penggambaran struktur permukaan suatu objek pada karya seni rupa. Tekstur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama tekstur asli, yaitu ketinggian permukaan objek yang nyata dan dapat diraba. Kemudian yang kedua, tekstur buatan, yaitu permukaan objek yang timbul pada suatu bidang. Ya, berikut ini ada contoh gambar tekstur. Ya. Nah, berikutnya masuklah kita kepada warna. Warna adalah unsur rupa yang paling menarik perhatian. Ya, warna terbagi tiga, yaitu merah, kuning, dan biru. Dalam berkarya seni rupa terdapat beberapa teknik penggunaan warna, yaitu harmonis, heraldis, murni, monokromatik, dan polikromatik. Mungkin di SMP sudah pernah kalian pelajari atau nanti bisa kalian searching di internet ya, atau di buku kalian ya. Nah, berikut ini adalah contoh gambar menggunakan berbagai warna. Ya, ini ya. Berikutnya masuklah kita kepada gelap terang. Unsur gelap terang pada karya seni rupa timbul karena adanya perbedaan intensitas cahaya yang jatuh pada permukaan benda. Kaidah atau aturan disebut komposisi yang mencakup beberapa prinsip penataan seperti kesatuan atau unity ya, kemudian keseimbangan atau balance ya, irama atau rhythm ya, kemudian proporsi dan keselarasan. Ya, ini ada gambarnya di samping ya, di sampingnya boleh kalian amati dan kalian hubungkan dengan penjelasan yang telah Bapak sebutkan tadi. Nah, kemudian masuklah kita kepada medium, bahan, dan teknik. Ya. Bahan untuk berkarya seni rupa ini juga banyak macam dan ragamnya. Ada yang berfungsi sebagai bahan utama atau medium, dan ada pula sebagai bahan penunjang. Contohnya lukisan yang menggunakan kanvas dan cat sebagai bahan utama, kemudian kayu dan paku menjadi bahan penunjangnya. Bahan untuk berkarya seni rupa ada dua, yaitu bahan alami, yaitu material yang berasal dari alam. Kemudian yang berikutnya itu yang kedua, bahan sintetis, yaitu bahan alam yang diolah melalui proses pabriksasi atau industri. Ya. Nah, ini ada gambar dan bahan sintetis. Ya, ini seperti semacam pewarna ya. Nah,
Kemudian alat berkarya seni rupa. Dalam berkarya seni rupa 2 dimensi ada beberapa kategori alat utama untuk berkarya, yaitu alat untuk membentuk, alat untuk menggambar, dan alat untuk mewarnai serta mencetak. Ya. Contoh alat yang digunakan seperti pemotong, itu bisa pisau atau gunting. Kemudian alat pengiring, kemudian alat mengukur atau alat pengukur ya. Nah, kemudian di bawah ini ada berikutnya ada contoh alat berkarya seni rupa ya. Ini ada tiangnya, ada kuasnya ya. Nah, kemudian teknik berkarya seni rupa ya. Teknik berkarya seni rupa ada 6, yaitu yang pertama teknik arsir, yaitu menorehkan pensil atau spidol atau tinta atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang gradasi. Kemudian yang kedua, teknik plakat, menggunakan bahan cat air atau cat poster dengan sapuan warna yang tebal ya. Kemudian yang ketiga itu teknik pointillis, yaitu cara atau teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk objek ya. Dengan dibuat titik-titik dia bisa membentuk suatu objek ya. Nah, kemudian yang keempat teknik akuarel, yaitu menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain atau bidang lain. Yang kelima teknik Dussel, yaitu menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Kemudian yang keenam teknik blok, yaitu teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet ya. Nah, dari keenam penjelasan tadi berikutnya akan Bapak tunjukkan itu contoh-contoh gambar ya, contoh gambar dengan berbagai macam teknik. Di sini ada yang pertama yaitu gambar arsir dengan teknik arsir ya. Ini ada ya gambar buah ini ya. Ya, berikutnya di sampingnya ada gambar dengan teknik plakat. Ya, di sampingnya. Kemudian berikutnya gambar dengan teknik Dussel. Ya. Kemudian gambar dengan teknik akuarel. Ya. Berikutnya gambar dengan teknik blok dan gambar dengan teknik pointillis. Nah, dari beberapa contoh gambar ini bisa kalian hubungkan nanti dengan penjelasan yang telah Bapak sebutkan tadi di atas ya. Nah, berikutnya itu masuklah kita kepada proses berkarya seni rupa ya. Nah, pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dilakukan melalui sebuah proses secara bertahap. Tahapan dalam berkarya berbeda yang dimana mengikuti karakteristik bahan, teknik, alat dan medium yang digunakan untuk mewujudkan karya seni rupa. Ya. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, ya. Nah, yang pertama itu mengumpulkan 10 gambar lukisan karya seni rupa 2 dimensi yang dapat diambil dari berbagai sumber, ya. Dari berbagai sumber ini bisa dari internet, ya. Lalu buat yang pertama nama tokoh yang membuat gambar tersebut. Yang kedua, apa jenis karyanya, ya. Kemudian apa mediumnya. Nah, ya, mediumnya. Kemudian apa tekniknya? Tekniknya seperti yang saya sebutkan tadi di atas, ya. Apakah teknik akuarel, teknik blok, ya. Nah, kemudian bahannya, ya. Kemudian unsur fisik non fisiknya. Kemudian objeknya, ya. Buat di kertas double folio, nanti difotokan, ya, fotokan aja, baru dikirim di Classroom atau di Gmail saya, ya.
Oke, baik, itu saja dulu materi kita pada pagi hari ini. Bapak berharap kalian semuanya sehat-sehat ya, tetap mengerjakan tugas karena itu merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab kalian selaku anak sekolah, selaku pelajar ya. Baik, selamat pagi.